Pernikahan itu bukan kuburan mimpi, tapi banyak yang matiin mimpinya setelah nikah. Kita sering dengar, udah nikah nanti hidup kamu bakal kelar. Jangan nikah muda, nanti nyesel. Pernikahan itu cuma nambah beban hidup. Terus kita jadi takut. Padahal bukan pernikahannya yang menakutkan, tapi mitos-mitos rusak yang kita telan mentah-mentah. Banyak dari kita takut nikah karena katanya mimpi bakal kandas. Tapi siapa bilang? Justru nikah itu bikin kita punya partner buat lari bareng ke arah tujuan. Kalau kamu punya pasangan yang benar, justru mimpi kamu makin jelas jalannya. Bukan nikahnya yang ngebunuh mimpi, tapi salah milih orang dan terlalu dengerin omongan toksik dari luar. Mitos lain bilang, kalau nikah kamu gak bebas lagi. Hello, emangnya sebelum nikah kamu bebas sebebas apa? Banyak dari kita nggak sadar kalau sendirian pun kita kadang udah kejebak sama overthinking. Tapi pas nikah, kita punya tempat buat cerita, punya orang yang ngerti kita. Bukan soal kehilangan kebebasan, tapi soal belajar menyeimbangkan ego dan cinta. Kita ini sebenarnya bukan takut nikah, kita takut apa yang kita lihat di masa kecil kejadian lagi. Takut disakiti, takut nggak cukup, takut ditinggal. Tapi hidup nggak bisa dijalanin terus-terusan pakai trauma. Kita bisa belajar, kita bisa bangun rumah tangga yang beda. Asal kitanya mau healing, belajar dan berdoa sungguh-sungguh. Nikah memang bukan main-main, tapi bukan berarti isinya horor semua. Yang bikin berat itu ekspektasi, gengsi dan ego yang nggak dirawat. Tapi kalau dua-duanya mau saling ngerti, saling ngobrol, saling sabar, nikah itu bisa jadi jalan pulang paling nyaman. Kita ini sering keburu insecure. Gue belum mapan, gue belum siap. Tapi kapan sih kita benar-benar siap? Bahkan kerja aja kita belajarnya sambil jalan. Sama kayak nikah, gak perlu nunggu jadi sempurna buat nikah. Tapi kita harus siap jadi pembelajar seumur hidup. Kita tuh sebenarnya takut nikah bukan karena pernikahannya, tapi karena mitos yang udah ditanam ke kepala kita dari kecil. Ini beneran realita, atau cuma warisan ketakutan generasi sebelumnya? Yuk kita bahas. Secara biologis dan neuroscience, otak kita itu punya satu sistem pertahanan, amigdala, bagian yang bertugas ngedetek bahaya. Nah, buat otak kita, pernikahan sama dengan perubahan besar, dan sama dengan potensi risiko. Kita dilatih buat takut komitmen karena otak kita belum bisa bedain antara perubahan yang menantang dengan ancaman yang membahayakan. Makanya kita ngerasa tegang, deg-degan, bahkan parno pas dengar kata pernikahan. Tapi ilmuwan justru nemuin bahwa pasangan yang menikah dan punya hubungan sehat punya hormon stres yang lebih rendah dan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Jadi bukan nikahnya yang menakutkan, tapi ketakutan dalam pikiran kita yang gak pernah kita obrolin secara rasional. Banyak dari kita trauma, lihat orang tua berantem terus, lihat pernikahan saudara kandas, lihat artis nikah cerai dalam 2 bulan. Akhirnya psikologi kita terbentuk, pernikahan sama dengan penderitaan. Tapi tenang, itu bukan salah kamu. Psikologi modern bilang, manusia itu makhluk observasional. Kita belajar dari apa yang kita lihat, bukan cuma apa yang kita baca. Jadi wajar kalau kita jadi takut, karena kita kebanyakan nonton drama yang toksik. Padahal realitanya banyak banget pernikahan sehat dan bahagia. Cuma sayangnya mereka nggak tampil di FYP kita. Pernikahan yang sehat itu yang isinya komunikasi, kompromi, dan tumbuh bareng. Dan itu bisa kita pelajari, serius. Mitos pernikahan juga dibentuk oleh budaya sosial yang saling bertabrakan. Di satu sisi, kita ditekan buat nikah cepat. Di sisi lain, kita ditakutin sama cerita horor pernikahan. Lalu dikasih standar gak realistis, mapan dulu, rumah dulu, stabil dulu, sabar dulu. Sosial kita tuh kayak orang tua yang nyuruh kita nyebur, tapi bilang jangan basah. Kita jadi capek mental. Padahal kalau kita bisa pelan-pelan bangun kesadaran bahwa nikah itu soal kemitraan, bukan tekanan, kita gak akan se-insecure itu. Ini yang sering disalahpahami. Islam gak pernah bilang nikah itu menakutkan. Justru nikah itu rahmat, ketenangan, dan ladang pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bilang dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya.
Kata kuncinya tentram, bukan stres, bukan horor. Kalau kita dalami, Islam ngasih kita guideline lengkap soal hubungan. Bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana cara komunikasi dalam rumah tangga, bagaimana caranya menyelesaikan konflik. Tapi masalahnya, kita lebih banyak belajar dari FYP, bukan dari Quran. Kita lebih tahu tentang toxic relationship daripada sakinah mawaddah warohmah. Makanya mindset kita salah kaprah. Mitos pernikahan yang menakutkan itu cuma hasil dari otak yang trauma dan takut resiko, lingkungan sosial yang absurd, tayangan penuh drama dan konflik, minimnya pemahaman tentang pernikahan yang benar menurut Islam. Padahal kalau kita sadar, belajar, dan pelan-pelan sembuhin cara pandang kita, nikah itu bukan sesuatu yang harus ditakutin, tapi disiapin dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan iman yang kuat. Kalau kamu masih mikir nikah itu serem, jangan biarin ketakutan palsu ngehalangin kita dari cinta yang sebenarnya. Jangan takut nikah, takutlah kalau kita hidup tanpa pernah belajar mencintai dengan cara yang benar. Yuk kita ubah narasi bareng. Pernikahan itu bukan akhir kebebasan, tapi awal kedewasaan. Dan kita generasi sekarang bisa jadi generasi yang nikah bukan karena tekanan, tapi karena tujuan. Pernikahan yang sehat itu isinya kompromi, obrolan panjang, air mata dan tawa. Isinya bukan cuma sayang-sayangan tiap hari, tapi juga nahan emosi pas capek, memaafkan walau masih kesel, saling menguatkan waktu dua-duanya lelah. Dan kita akan kuat ngejalanin itu kalau kita dewasa, bukan cuma usia, tapi juga cara berpikir. Kita sering mikir, kalau sering berantem berarti nggak cocok. Padahal ya, berantem itu tanda komunikasi berjalan. Yang bahaya itu justru kalau kita nggak ngobrol sama sekali. Fakta psikologinya, pasangan yang sesekali konflik justru punya intimasi lebih dalam. Asal cara nyelesain konfliknya sehat, malah hubungan makin kuat. Jadi jangan takut konflik, takutlah nggak mau belajar menyelesaikan. Jangan nikah karena umur, tapi karena matang. Kita nggak terlambat nikah, kita juga nggak harus buru-buru nikah. Yang penting matang. Matang finansial, bagus. Matang emosi, wajib. Matang iman, itu pondasinya. Kalau kita nikah karena semua teman udah nikah, nanti kita juga akan cerai kalau semua teman juga udah cerai. Jangan biarkan mitos jadi penghalang cinta kita. Jangan biarkan trauma orang lain jadi alasan kita membatalkan kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita siap belajar, kita pasti siap menikah. Bukan karena udah tahu semua jawaban, tapi karena kita siap tumbuh bareng seseorang yang juga sama-sama mau belajar. Nikah itu bukan soal siapa duluan, tapi siapa yang paling tulus dan tangguh. Terus gimana caranya biar kita nggak kejebak dalam pernikahan yang gagal? Pertama, kenali diri sendiri dulu sebelum nyari orang lain. Kita nggak bisa nyari pasangan yang ideal kalau diri kita sendiri aja belum paham maunya apa. Tanya diri sendiri, aku tuh butuh pasangan yang kayak gimana? Nilai hidup apa yang penting buat aku? Apa yang bikin aku marah dan apa yang bikin aku bahagia? Kalau kamu belum bisa jawab itu, stop dulu cari pasangan. 2, ngobrolin hal-hal yang sering dihindari sebelum nikah. Kayak mau tinggal di mana, urusan finansial kayak gimana, nanti siapa yang urus anak, gimana cara kalian berantem dan berdamai. Kalau kalian belum pernah ngobrol hal-hal itu sebelum nikah, kalian bukan siap nikah, kalian cuma siap jatuh cinta. Dan cinta doang gak cukup buat ngelindungin kita dari badai rumah tangga. 3, berhenti percaya mitos dan mulai percaya proses. Nikah itu bukan jalan tol, kadang macet, kadang salah jalur, kadang harus putar balik. Tapi selama dua-duanya mau belajar, rumah tangga gak harus sempurna buat jadi bahagia. Nikah itu bukan mimpi buruk kalau kamu gak tidur dalam fantasi. Nikah itu gak menakutkan. Yang menakutkan itu kalau kita salah pilih orang, salah niat, dan masih percaya mitos tanpa mau cari fakta. Jadi yuk belajar, yuk tumbuh, dan yuk siapin diri. Biar saat nikah nanti kita bukan cuma jatuh cinta, tapi juga jatuh dalam tanggung jawab yang indah. Thanks for watching. Bye.